Dilahirkan kembali dalam Roh. Renungan diinspirasi dari Injil Yohanes bab 3 ayat 1 sampai dengan 8. Ada seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika seseorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimana mungkin seseorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika seseorang tidak dilahirkan dari air dan Roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan secara jasmani bersifat jasmani, dan apa yang dilahirkan dari Roh bersifat rohani. Janganlah heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari Roh." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Dalam percakapannya dengan Nikodemus, Yesus kembali menekankan pentingnya kelahiran kembali bagi setiap pengikutnya. Kita harus dilahirkan kembali dalam air dan Roh. Nikodemus tertarik pada tanda-tanda yang dilakukan oleh Yesus. Rasa ketertarikan yang tidak perlu dicemooh, tetapi masih jauh dari iman yang sejati. Sebab iman bukan sekadar pengetahuan, melainkan juga pengalaman pribadi bersama Yesus. Yohanes lebih suka berbicara mengenai hidup kekal, yang bergantung pada kelahiran kembali melalui air dan Roh. Buah Roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Oleh karena itu, kita harus senantiasa memperbarui hidup dan iman melalui pertobatan yang dapat dianalogikan dengan lahir kembali dalam air dan Roh. Dengan pembaruan diri ini, kita akan memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Pada akhirnya, seperti yang dikatakan oleh Yesus, kita akan dapat melihat kerajaan Allah yang merupakan tujuan akhir hidup kita, yaitu hidup kekal dalam kerajaannya. Salah satu tokoh yang mengalami hidup baru dalam Roh setelah berjumpa dengan Yesus Kristus adalah Saulus, yang kemudian dikenal sebagai Paulus. Sebelumnya, Paulus adalah seorang penganiaya orang Kristen. Namun setelah perjumpaannya dengan Yesus di jalan menuju Damsyik, hidupnya berubah secara drastis. Kita semua adalah makhluk yang lemah dan kerap kali jatuh ke dalam dosa yang sama. Namun oleh kasih karunia Allah, kita senantiasa diberi kesempatan untuk bertobat dan kembali kepadanya. Proses ini tentu tidak mudah, tetapi selama kita memiliki semangat untuk bertransformasi menjadi manusia baru, waktu dan kesempatan akan selalu ada karena kasih Tuhan yang begitu besar. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang yang berdosa, supaya mereka bertobat.
marilah kita senantiasa berusaha untuk menjadi manusia baru yang lebih baik, agar semakin dekat dan semakin mengenal Yesus, Tuhan kita. Allah Bapa di surga, ampunilah kami, bantulah kami untuk lebih mengenal Engkau dan lahir kembali dalam roh dan kebenaran. Amin.